Hai teman-teman, saya Faikar, mahasiswa S2 Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan mendiskusikan salah satu konsep dalam topik morfologi perkotaan, yaitu space syntax. Pada diskusi kali ini, saya akan menggunakan buku Urban Morphology oleh Oliveira. Pembahasan buku ini relatif general, seperti elemen-elemen dasar, sejarah perkembangan, berbagai contoh pendekatan, serta positioning ilmu urban morfologi terhadap berbagai bidang keilmuan. Nah, tapi buku ini tidak sampai membahas hal detail seperti teknis dari setiap konsep yang dibahasnya. Karena pendekatannya yang general tersebut, buku ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin membuka wawasan tentang urban morfologi, seperti saya di bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, ataupun di keilmuan terkait lainnya, seperti arsitektur ataupun geografi. Nah, apa itu urban morfologi? Secara sederhana, urban morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang urban form, atau bentuk perkotaan. Untuk mempelajari urban form, buku ini menyebutkan terdapat berbagai macam pendekatan. Salah satunya yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu space syntax. Space syntax merupakan hasil pemikiran dari Bill Hillier. Hillier memimpin sebuah research group bernama Unit for Architectural Studies di University College London. Research group ini meneliti permasalahan pengembangan perumahan di United Kingdom dengan fokus untuk memahami keterkaitan antara desain arsitektural terhadap berbagai permasalahan sosial. Dalam lingkup topik ini, bersama partnernya Hansen, Hillier merilis sebuah buku pada tahun 84 berisikan berbagai macam teori dan metode dalam menginvestigasi relasi antara society dan space dengan judul The Social Logic of Space. Hillier kemudian menindaklanjuti topik ini dengan merilis buku selanjutnya pada tahun 96 yang berfokus pada pengembangan space syntax dengan judul Space is the Machine. Nah, bagaimana dengan konsep space syntax itu sendiri? Space syntax didasarkan pada ide terkait natural movement, di mana tata letak space akan menghasilkan produk fungsional berupa movement. Dalam hal ini, hubungan antara dua space disebut dengan spatial relationship. Dan hubungan antara dua space tersebut dengan spatial relationship lainnya dalam sistem ruangnya disebut dengan spatial configuration. Space syntax memiliki sifat analisis yang deskriptif. Dengan kata lain, pendekatan ini berusaha menjelaskan kondisi existing dari konfigurasi ruang, tapi tidak memberikan acuan normatif bagaimana seharusnya bentuk konfigurasi ruang tersebut. Dalam konteks merencanakan ruang, kita bisa saja menggunakan space syntax. Namun dalam lingkup kegiatan evaluasi rencana konfigurasi ruang yang telah disusun. Space syntax juga memiliki sifat yang scalable. Jadi dapat digunakan untuk menganalisis sistem jalan pada berbagai macam skala analisis, baik skala lokal, kota, wilayah, ataupun negara. Space syntax menggunakan sejumlah tools. Salah satunya adalah Axial Maps. Axial Maps terdiri dari kumpulan axial line yang melingkupi seluruh sistem, bertujuan untuk merepresentasikan spatial relationship dari wilayah studi. Axial Maps kemudian dapat diolah menjadi nodes dan links untuk merepresentasikan sejumlah pengukuran. Yang pertama adalah Global Integration, yang merupakan kedalaman relatif dari sebuah axial line terhadap setiap axial line lainnya dalam sistem. Yang kedua adalah Local Integration, yang mengukur aksesibilitas setiap line ke beberapa line di sekitarnya, misal 3 step di sekitarnya. Kedua pengukuran ini digunakan untuk menganalisis jenis movement berupa to movement, yang berasosiasi dengan centrality. Pengukuran lainnya adalah choice, yang mengukur seberapa mungkin sebuah line menjadi bagian dari rute terpendek dalam sistem. Choice digunakan untuk menganalisis jenis movement berupa true movement, yang berhubungan dengan hierarki.
Tools analisis lainnya adalah dalam bentuk segment maps dengan menggunakan software depth map. Segment maps terdiri dari sejumlah street segment antar intersection. Street segment ini kemudian diidentifikasi karakteristiknya terhadap segmen lainnya menggunakan beberapa jenis definisi jarak. Di antaranya, yang pertama adalah metrik, yang merupakan jarak titik tengah segmen terhadap segmen lainnya di lingkungannya. Berfungsi untuk menemukan jarak terpendek dalam analisis integration dan choice. Yang kedua adalah topological, yang mengukur perubahan arah street segment terhadap street segment lainnya di lingkungannya. Berfungsi untuk menemukan belokan paling minimal. Yang ketiga adalah geometrik, yang merupakan perubahan arah angular pada sebuah segmen terhadap segmen lainnya di lingkungannya. Berfungsi untuk menemukan area perubahan angular yang minimal. Dari ketiga jenis definisi jarak ini, dapat dilakukan sejumlah pengukuran, di antaranya, yang pertama adalah synthetic integration atau closeness, yang merupakan pengukuran kedekatan sebuah segmen terhadap segmen lainnya untuk setiap jenis definisi jarak. Yang kedua adalah synthetic choice atau betweenness, yang merupakan perhitungan berapa banyak jarak minimal antara setiap pasangan segmen yang dilintasi suatu segmen untuk setiap definisi jarak. Penelitian menggunakan space syntax menemukan bahwa pada dasarnya sebuah kota memiliki dual network, yaitu foreground network dan background network. Foreground network merupakan struktur utama kota yang terdiri dari jalan yang panjang dengan jumlah yang sedikit. Sedangkan background network terdiri dari struktur lokal dengan kedekatan yang lebih tinggi dengan jalan yang lebih pendek. Karakteristiknya ini membuat foreground network lebih sesuai bagi kegiatan ekonomi kota, sehingga menarik untuk kegiatan-kegiatan non-residensial. Sedangkan background network menjadi jaringan yang dapat memenuhi kebutuhan sosiokultural, sehingga menarik kegiatan residensial. Seperti yang kita pahami, space syntax mempelajari relasi antara space dan movement, dengan ide bahwa yang menjadi faktor utama dari pola movement yang terjadi dalam ruang adalah konfigurasi ruang tersebut. Namun demikian, terdapat fokus riset lain yang juga mempelajari relasi antara space dan movement. Fokus studinya ada pada faktor space lainnya seperti land use dan komponen tiga dimensional dari ruang. Penelitian dengan fokus land use berargumen bahwa land use lah yang menjadi faktor utama yang dapat menjelaskan relasi antara space dan movement. Tentunya hal ini berbeda dengan posisi space syntax yang berpendapat bahwa konfigurasi ruanglah faktor utamanya. Hillier sendiri juga telah melakukan sejumlah penelitian pada sisi land use dalam konteks dampak dari konfigurasi dan movement terhadap land use, dimensi proses yang terjadi antara konfigurasi ruang dan land use, serta proses pembentukan pusat dan subpusat. Fokus penelitian lainnya adalah pengaruh aspek tiga dimensi terhadap relasi antara space dan movement. Aspek tiga dimensi ini berupa ketinggian bangunan, ketinggian wilayah, lebar segmen jalan, dan lain sebagainya. Penelitian oleh Penn pada tahun 98 dengan fokus pada pedestrian London menemukan bahwa terdapat pengaruh dari aspek tiga dimensi tersebut. Namun apabila dibandingkan dengan pengaruh konfigurasi ruang, maka dampaknya relatif kecil. Area diskusi space syntax lainnya adalah terkait edge effect. Dalam merepresentasikan suatu sistem ruang kota, analisis dapat dilakukan dengan dua jenis situasi, yaitu sistem yang self-contained atau terkoneksi dengan sistem lainnya. Hasil analisis dengan pendekatan space syntax pada dasarnya akan dipengaruhi oleh batasan area analisis. Penelitian oleh Gill pada tahun 2016 memperlihatkan bahwa sejumlah pengukuran dengan space syntax dipengaruhi oleh edge effect ini, dan besar pengaruhnya berbeda-beda bergantung pada jenis jarak yang digunakan. Karena hal itulah, sejumlah solusi yang tawarkan pada umumnya dengan cara memperluas model networknya, seperti menggunakan catchment area of the catchment area di sekitar wilayah studi, menggunakan radius analisis sebagai moving boundaries untuk pengukuran lokal, atau menggunakan pengaturan radius-radius. Diskusi, perdebatan, dan perkembangan terkait space syntax ini dapat teman-teman ikuti lebih jauh pada sejumlah media.
seperti International Space Syntax Symposium yang merupakan konferensi ilmiah Space Syntax yang diadakan setiap sekali 2 tahun, dan Journal of Space Syntax yang merupakan jurnal ilmiah yang terbit 2 kali setahun. Namun demikian, jurnal ini sepertinya sudah tidak aktif dengan entry terakhir pada tahun 2017. Sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.